Orang seakan-akan membabi buta mendukung Hasto. Kemarin juga tersampaikan bahwa Hasto adalah simbol partai. Tapi bagi saya, sebagai seorang Soedarsono, lepas dari Soedarsono itu pengurus partai, tapi Soedarsono adalah juga warga negara Republik Indonesia. Hal yang terjadi sekarang untuk saudara Hasto Kristianto bagi saya memalukan. Dia Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Yas Report. Ya, hari-hari ke depan tentunya hari yang sangat membosankan dan sangat memusingkan, tentunya juga sangat semakin panas bagi PDI Perjuangan. Apalagi bagi Hasto Kristianto yang sudah mendapatkan status atau label ataupun pangkat tersangka kasus korupsi oleh KPK. Setelah pemanggilan tidak datang, maka KPK menggeledah rumah dari Hasto Kristianto. Kasus Hasto ini tentunya mendapatkan kecaman kritik dari kader PDI sendiri. Termasuk diantaranya adalah Soedarsono, Ketua PAC Pemalang yang sekaligus Wakil Ketua Kaderisasi PDI Perjuangan Indonesia, dengan tegas mengkritik Hasto Kristianto sebagai kader yang memalukan bagi PDI Perjuangan. Akan kita saksikan bersama video klarifikasi penjelasan Soedarsono yang dipanggil oleh Dewan Kehormatan PDI. Apakah dia akan dipecat menyusul dari Jokowi, Effendi Simbolon ataupun yang lainnya, karena begitu serius mengkritik partainya sendiri supaya lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama kita saksikan video selengkapnya. Saya dipanggil tanggal 7 kemarin jam 1. Saya datang kurang lebih jam 1 tepat, 1 siang. Terus kami menunggu sesaat, sekitar jam 2 kami dipanggil. Dalam surat undangan jelas tertulis saya dipanggil untuk konsolidasi internal untuk penguatan partai. Saya dipanggil karena saya kader partai, saya datang. Jam 2 kami masuk ke lantai 4, diajak ke lantai 4 hadir menaati undangan ini. Undangan yang ditandatangani oleh Bapak Komarudin Watubun, Wakil Ketua 1, juga ditandatangani langsung oleh Sekjen Partai, Mas Hasto Kristianto. Dengan bunyi undangan adalah konsolidasi internal. Pemahaman saya dari Pemalang, saya datang ke Jakarta naik kereta bahwa ya kami konsolidasi internal. Pembahasan tentunya bagaimana partai ini ke depan. Saya positive thinking, mungkin ada masukan apa dari kader bawah begitu. Tapi juga bisa saya pertanggungjawabkan, saya agak kaget, Mbak. Begitu saya sampai DPP partai, saya menunggu kurang lebih 1 jam, saya masuk ruangan. Di ruangan tersebut saya masuk pada ruangan Komisi Etik dan Disiplin Partai. Saya agak kaget. Konsolidasi internal kok saya dimasukkan ke ruangan Komisi Etik dan Disiplin Partai. Wah, ada apa ini? Di situ sudah hadir 4 orang dengan berpakaian sama, jas partai, terus menarasikan, menyampaikan bahwa mewakili Bapak Komarudin Watubun sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Kehormatan, karena Pak Komarudin Watubun ada kesibukan lain sehingga beliau berempat itu yang menemui saya, itu, Mbak. Jadi yang ini kan tertanda suratnya kan Pak Hasto ya, Pak Soedarsono ya, Pak Hasto dan juga Pak Komarudin Watubun. Namun yang kemudian bertemu langsung dengan Pak Soedarsono hari itu bukan langsung yang bersangkutan ya, Pak Soedarsono? Ya, saya malah juga pengen ketemu beliau. Tahu saya, wah ini kemarin dengan pendapat saya mungkin mau bertemu begitu ya. Tapi ternyata yang menemui 4 orang, mereka menyebutkan nama masing-masing, tapi menurut saya belum kenal beliau itu. Belum populis lah bahasa saya ya, ini siapa begitu. Beliau juga disebutkan namanya sebenarnya, tapi saya agak sedikit shock, kok ruangannya begini begitu.
Kok di ruangan komisi etik, berarti ada sesuatu yang menurut saya agak berbeda dengan bunyi undangan. Tapi juga tidak apa-apa, kami hadir, kami dengan tenang menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau, mulai dari yang pertama menanyakan banyak hal kepada saya, termasuk latar belakang dan sebagainya, langsung to the point memang bahwa ternyata bagi saya sebenarnya nggak perlu undangan yang berbunyi konsolidasi internal. Panggil aja secara langsung klarifikasi terhadap apa yang selama ini viral di media. Tapi undangannya konsolidasi, di situ sebenarnya makna tujuannya klarifikasi, karena sudah ada beberapa orang di situ dengan alat-alat yang sudah lengkap semua, masing-masing ada laptop, masing-masing ada dokumen-dokumen apa yang akan ditanyakan pada diri saya. Saya ikuti itu semua, apa yang menurut beliau tanyakan ya saya jawab begitu. Bisakah ini kemudian dibuka di media, kira-kira kurang lebihnya klarifikasi apa yang kemudian disampaikan oleh DPP pada saat Pak Soedarsono datang ke sana? Yang disampaikan saya juga agak sedikit kaget, memang langsung pada poin-poin apa yang selama ini saya lakukan. Yang pertama lewat podcast saya di Pemalang, termasuk berkembang di media, itulah yang ditanyakan. Tetapi ini bisa saya pertanggungjawabkan apabila itu sebuah pertanyaan dan apakah itu sebuah klarifikasi. Saya tidak punya kapasitas hak jawab yang sempurna. Artinya mereka seakan-akan ada kesan menceramahi saya, mengarahkan saya, tapi saya pada posisi jawaban yang menurut saya ini yang harus saya sampaikan. Saya tidak bisa bahwa ini terus saya merubah apa yang selama ini sudah menjadi yang menurut saya benar, yang menurut saya harus sampaikan. Tetapi begitu saya pertanyaan apa, saya jelaskan seperti apa, tidak ada titik temu. Bahkan mendengarnya pun apa yang saya sampaikan secara sempurna tidak. Langsung main potong. Jadi ya gimana saya mau menjawab, bagaimana saya mau menjelaskan. Beliau sudah pada posisi saya ini salah, saya ini melanggar, itu Mbak. Kalau dari Pak Soedarsono sendiri, kira-kira begitu ya Bapak ya, ini kan tidak mempunyai waktu sepenuhnya untuk kemudian bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh pihak DPP. Kalau dari Pak Soedarsono sendiri kan pasti punya pembelaan dan juga punya alasan mengapa kemudian melayangkan kritik keras terhadap seorang Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, begitu kan, termasuk menuliskan juga surat terbuka terhadap Bu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Apa yang kemudian saat ini ingin disampaikan oleh Pak Soedarsono? Pertanyaan karena saya satu orang harus menghadapi 4 orang, dan 4 orang ini pun juga kalau orang Jawa bilang itu saur manuk, apa itu ya, istilah mereka saling melengkapi untuk bagaimana menghakimi atau katakanlah mencecar saya. Tapi di satu sisi saya tidak punya hak jawab yang sempurna. Contoh, saya ambil contoh saja. Di saat saya mengatakan podcast saya yang pertama, saya kan ingin mengatakan podcast saya yang pertama, itu langsung masuk kepada tujuan itu podcast saya pribadi, podcast milik saya. Tapi saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan secara detail. Terus banyak hal. Saya ambil contoh lagi di saat ada penyampaian saya adalah hal-hal yang tidak produktif. Contoh, mohon maaf ini tidak melibatkan institusi, maksud saya. Ada tuduhan-tuduhan kepada Parcok. Bahasa Parcok itu apa menurut mereka, tapi mereka sudah menyebutkan itu institusi. Nah, saya mengatakan kalaupun itu ada, itu kan oknum. Ada tahapan, ada kemana itu bisa terlaporkan. Saya tidak punya hak jawab. Langsung dia tunjukkan, ini loh bintang 1, ini loh terjadi di mana. Saya katakan kalaupun itu memang benar, itu iya, itu kan oknum, bukan. Terus apalagi itu memvonis sebuah institusi.
Ya menurut saya kan juga kurang tepat. Ya. Jadi katakan menurut saya, tapi mereka dengan dalih, dengan dasar ini seperti ini salah. Itu kan baru versi mereka. Kalau memang itu benar, memang bisa tersalurkan kemana, harus melaporkan itu dan sebagainya. Tapi secara utuh, secara umum Mbak, bahwa di situ memang saya seakan-akan ini harus begini. Ini diarahkan begini. Sedangkan saya jadi memang kontra. Saya tegaskan dan jelaskan di sini bahwa di saat kita ada pendapat yang beda, ini juga main gebrak meja. Wah, atau nanti yang lain lagi gebrak meja lagi. Nah saya kan juga kader partai. Menurut saya lebih baik dari awal datang. Saya juga kader partai, sudah lama berjuang untuk partai ini. Mas, berangkat jam berapa? Datang jam berapa? Yuk ngopi. Mana? Ada basa-basi seperti itu. Tapi yang terjadi di ruangan itu adalah kita jabat tangan pun tidak. Saya wong Jawa seperti ini bukan ras ya, bukan ras loh ya. Tidak akan mempermasalahkan suku ras, agama. Di Republik ini adalah punya kapasitas kedudukan yang sama. Mereka berpenampilan serem-serem, badannya juga dengan keker-keker. Ya saya nggak akan menyebut suku lah ya, tapi bukan orang-orang yang menurut saya dengan narasi bahasa yang sedemikian. Nah ini ya menurut saya kok begini ya. Sedangkan menurut saya, berani saya pertanggungjawabkan mereka dengan saya pun perjuangan bagaimana untuk partai ini belum tentu dia melebihi saya. Belum tentu lama mana antara saya sama dia. Tapi di situ seakan-akan saya ini dianggap orang yang mungkin tidak ada apa-apanya di partai ini. Saya tangkap itu oke lah, kalian orang-orang Jakarta menurut saya atau orang-orang DPP, tapi etika, norma di organisasi menurut saya juga tidak seperti itu seharusnya. Karena agak panjang ini saya sampaikan, narasi mereka adalah untuk poinnya apa? Pembelaan ke Hasto. Bahwa yang saya lakukan itu merugikan Hasto. Sedangkan menurut saya, justru yang saya sampaikan ini karena akibat ulama Hasto. Saya menyampaikan bahwa yang saya sampaikan mungkin sebuah, kalau obat rasanya pahit, Mbak. Tapi itu menyembuhkan daripada kita ternina bobokan, wah ini yang saya mendukung, ya ini bagus. Tapi yang memilih itu kan masyarakat. Partai itu besar, partai itu kecil, kan dukungan suara rakyat. Tapi yang bagi saya untuk menyampaikan ini loh, kondisi seperti ini harus begini, atau saya minimal menyampaikan pendapat, itu tidak ada titik temu. Mainnya malah main keras gebrak meja. Saya bertanggungjawabkan karena saya dalam posisi itu saya nggak bisa merekam. Mereka lah yang merekam semua. Nah kalau suatu saat apa yang saya sampaikan ini menurut beliau-beliau nanti fitnahan, ya ayo. Kalau saya cuma kesaksian pribadi, tapi mereka berempat, menurut saya mereka merekam semua kejadian di ruangan itu, di ruangan kemarin maksud saya, gitu Mbak. Oke, tidak ada titik temu sampai akhir pertemuan antara Pak Sudarsono dan juga DPP begitu ya. Yang ada bagaimana kemudian DPP meminta agar tidak ada sikap, bisa saya katakan apakah kemudian dalam pernyataan DPP ini meminta agar Pak Sudarsono tidak lagi melayangkan kritik keras terhadap Pak Hasto di hadapan media atau seperti apa Pak? Saya bisa simpulkan demikian. Saya simpulkan untuk tidak lagi bersuara, atau yang kemarin seorang Sudarsono katakan itu melanggar norma, melanggar etika, melanggar garis partai. Tapi di situ saya sudah katakan bahwa hak untuk berbicara, berpendapat sebagai rakyat pun kan juga dilindungi undang-undang. Terus di partai pun, kader partai juga punya kapasitas untuk menyampaikan pendapatnya. Itu pun kalau kalau diterima, kalau tidak kan juga tidak apa-apa. Tapi main gebrak itu ya menurut saya juga bukan hal yang tepat. Kalau yang di level atas saja sudah seperti itu, memberi contoh seperti itu,
Dan yang di bawah bisa berantem sendiri-sendiri, Mbak, di saat beda pendapat. Itu. Adakah kemudian obrolan yang mengarah pada kemungkinan bahwa apabila memang Pak Sudarsono masih terus vokal, masih terus pada pendirian untuk mengkritik hal-hal yang menurut Bapak tidak sesuai begitu ya, bagi seorang sekretaris jenderal di sebuah partai yang juga cukup besar, apakah juga ada obrolan mengenai kemungkinan akan ada langkah pemecatan yang diambil terhadap Bapak? Tidak mengatakan bahwa saya akan dipecat atau apa, tapi dari kesimpulan mereka, saya juga bisa menyimpulkan bahwa mungkin itu akan terjadi. Karena di saat akhir mereka mengatakan, oke, kalau memang demikian, apa yang menjadi istilahnya pembicaraan kemarin akan kita laporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Nah, saya juga sudah memahami ini Dewan Pimpinan Pusat, tapi mereka mungkin akan menyampaikan kepada struktur pengurus harian untuk ini loh hasil karya saya seperti ini. Nah, dalam konteks itu apapun, ya saya tidak membuat jiwa saya keder, takut dan sebagainya, tidak. Kalau itu memang sudah menjadi keputusan, ya monggo-monggo saja. Tapi sampai sekarang saya masih punya kapasitas untuk menyampaikan ini. Ya. Dan Mbak ya, dan sekalipun saya tidak atau sekalipun saya sudah dipecat, tidak akan menghentikan langkah saya untuk bersuara. Karena apa? Tumbuh kembangnya PDI Perjuangan dari 92 saat saya masih kuliah, saya mengagumi Partai PDI Perjuangan. Pemilu 95 saya juga sudah ikut. Terus begitu masuk di pemilu, bukan pemilu, 98 saya kembali ke daerah saya Pemalang, saya didaulat sudah menjadi ketua PAC. Saya juga bekerja bagaimana membentuk kepengurusan di masing-masing desa dan kelurahan di Kecamatan Pemalang, karena saya ditunjuk untuk menjadi ketua PAC waktu itu sampai dengan 2005. Ya, 98 sampai 2005. Berarti kurang lebih berapa itu, Mbak? 7 tahun ya. 7 tahun, 2 kali periode saya ketua PAC, berikutnya 2025, 2010, 2015, bahkan sampai sekarang saya pengurus partai yang tidak pernah terputus. Sedangkan mereka-mereka itu juga siapa sebenarnya, saya juga belum tentu perjuangannya di partai ini lebih dari saya, tapi di saat menghakimi saya kok seakan-akan waduh sudah seorang dewa. Jelas begini, seorang Sudarsono bisa di cross check di wilayah Kabupaten Pemalang. Saya mengadakan sunatan gratis, sudah biasa. Orang berobat karena keluarga kami keluarga medis, kita layani juga gratis. Apakah itu di saat pencalekan maupun tidak, kami menghibahkan kehidupan kami untuk hal-hal sosial itu. Ini bukan berita bohong, boleh dicek di daerah. Sudah berapa puluh orang yang kita sunatin gratis.